Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fauzan Masri, Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sosiologi, khususnya materi sosiologi kelas 10 KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama kita ingin mengetahui apa itu sosiologi, yang kedua objek kajian sosiologi, yang ketiga sejarah lahirnya sosiologi, yang keempat tokoh dan perspektif sosiologi, yang kelima sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita membahas apa ciri sosiologi sebagai ilmu, ada baiknya kita tahu dulu apa itu ilmu, apa sih beda ilmu dengan pengetahuan. Jadi yang ilmu itu adalah sesuatu yang bisa kita jelaskan secara ilmiah, ya. Jadi ada langkah-langkah ilmiahnya yang bisa kita jelaskan. Ketika kita menceritakan tentang pertumbuhan bunga tanpa ada bukti-bukti ilmiahnya, maka itu belum bisa dikatakan sebagai ilmu. Jadi hanya dikatakan sebagai sebuah pengetahuan. Nah, ketika kita bisa menerangkannya dengan langkah-langkah ilmiah, maka itu dikatakan sebagai ilmu. Nah, mengapa sosiologi dikatakan sebagai ilmu? Apakah sosiologi punya ciri-ciri ilmiah tersebut? Nah, jadi ciri-ciri ilmiah yang dimiliki sosiologi itu ada 4. Yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etis. Nah, yang pertama itu empiris. Apa sih empiris? Empiris itu secara sederhana adalah bukti. Jadi empiris itu berkaitan dengan bukti. Dari hasil apa? Dari hasil pengamatan, observasi, dan sebagainya. Yang penting ada buktinya. Itu disebut dengan empiris. Nah, yang kedua adalah teoritis. Teoritis ini adalah bagaimana bukti-bukti tadi yang dihasilkan oleh empiris itu dipaparkan dalam hubungan sebab dan akibat. Nah, itu yang disebut dengan teoritis. Nah, kemudian yang ketiga adalah kumulatif. Kumulatif ini adalah pengembangan atau mempertajam dari teoritis tadi. Jadi teori-teori yang sudah ada itu dikembangkan dan dipertajam. Nah, yang keempat adalah yang terakhir non-etis. Nah, non-etis ini adalah sebagai seorang sosiolog kita harus non-etis, yaitu kita tidak boleh melakukan penilaian baik atau buruk terhadap sebuah fenomena, ya. Jadi kita harus menjelaskan dan memaparkan apa adanya. Jadi kita tidak boleh menilai ketika kita melakukan kajian sosiologi. Jadi ada 4 cirinya: empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu dalam materi-materi sosiologi yang lainnya, tentunya yang lebih menarik lagi. Terima kasih.